Oke, halo semuanya, selamat datang di podcast Cemas Cerita Mistis Masyarakat. Dan kali ini gue kedatangan narsum yang sangat spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena dia adalah temen gue. Jadi yang datang kali ini tuh temen gue. Dan Halo. dia akan menceritakan pengalaman ketika lu SMA ya? SMA ya, bener ya? SMA. Oke, gimana nih ceritanya? Tapi sebelumnya perkenalan diri dulu deh. Namanya siapa, terus tinggal di mana? Kalau gue kan udah tahu nama lu. Halo, aku Hilmi, tinggal di Kalibata. Gimana Mi ceritanya Mi? Ini cerita SMA dulu ya. Boleh. Jadi SMA aku itu bangunan Belanda. Ada dari Belanda, sejak Belanda. Itu namanya Gedung Induk. Bisa bayangin kayak kaca-kaca gede. Iya. Terus rangkanya itu besi, beton, platnya atas plat baja gitu. Nah, 3 lantai itu, lantai pertama itu ruang guru sama ruang komputer gitu. Nah, lantai kedua itu ruang kayak satu lorong tuh kelas 12. Nah, lantai paling atas tuh kelas 10. Kelas 11-nya di mana? Kelas 11 beda gedung. Oh, beda gedung. Beda gedung. Karena emang spesial. Wah, oke. Buat anak baru sama anak tetua. Oke. Gedung induk itu emang gak boleh ada yang masuk kalau di atas jam 9. Jadi pasti dikunci sama Pak Bon atau satpamnya gitu. Itu jam 9 malam? Jam 9 malam. Jadi sekalipun ada, kadang kan kalau anak SMA ada acara di sekolah yang ngadain acara di sekolah, itu kalaupun ada semuanya jurit malam atau ada keperluan yang mendesak gitu, pokoknya nggak boleh masuk ke gedung induk. Dengan alasan? Nah, alasannya itu nggak tahu itu. Semuanya pada nggak tahu gitu kenapa? Nggak tahu. Pokoknya di atas jam 9 atau jam 10 itu nggak ada yang boleh masuk gedung induk. Oke. Kecuali atau didampingi Pak Bon gitu ya. Nah, kejadian itu pas biasanya kalau hari Jumat itu kan pulang cepet ya. Iya. Jam 10, setengah 11 paling udah pulang ya karena mau Jumatan. Nah, anak-anak kelasku itu biasanya pada Jumatan di masjid sekolah. Ketika pulang Jumatan itu aku pulang cepet. Jadi kayak kembali ke kelas itu loh, karena tas masih di kelas ya. Balik ke kelas itu cepet. Nah, yang lain tuh masih pada jajan, masih pada di lapangan basket. Biasa kan basketan atau main futsal gitu kan. Nah, di kelas tuh aku berdua nih sama temanku cewek. Nah, temanku cewek pas aku di kelas tuh dia habis dari kamar mandi. Depan kamar mandi itu rak sepatu. Oke. Jadi aku pakai sepatu dong. Nah, tiba-tiba kok kerannya nyala. Keran dari kamar mandi. Aku tanya dong ke temanku yang habis dari kamar mandi. Sini itu keran lupa dimatiin ya gitu kan. Enggak, udah tak matiin. Udah dimatiin. Ya udah, aku pakai sepatu lagi. Nyala lagi. Emang Ada orang nggak di dalamnya? nggak ada. Itu kamar mandi itu kebuka pintunya. Jadi nggak ada orang. Nggak ada orang. Terus ada lagi cerita tentang nyebutnya Mbak Lina. Jadi terkenalnya cerita kayak teman-temannya Mbak Lina. Sekolahku itu ada belakang tuh tandon air yang tinggi. Iya. Yang tinggi. Nah, kalau dari ceritanya tuh Mbak Lina itu loncat dari situ. Jadi kayak Mau percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Sorry. Sebelumnya itu Mbak Lina ini pelajar di situ. siswa. Oke. Siswa. Jadi percobaan bunuh diri. Nah, katanya dia tuh nggak meninggal. Jadi pas loncat tuh nggak meninggal. Belum langsung meninggal. Jadi dia ngesot kayak ke aula gitu. Nah, kebetulan jadi dari tandon air ke aula itu nggak jauh. Cuma itu kayak ngelewatin tangga tinggi gitu. Karena aulanya itu di lantai 2, di atasnya perpustakaan. Di atas perpustakaan itu baru aula. Jadi kayak ngesot. Nah, meninggalnya katanya tuh di aula itu. Nah, sekarang makanya tangga yang dari tandon itu dipotong. Dan tangganya itu emang ada di gedung induk itu nyimpannya. Jadi dari lantai 2 atau lantai 3 kelihatan itu ada tangganya yang potongan dari tandon itu. Kenapa disimpan ya potongannya? Kenapa nggak dibuang aja? Mungkin biar nggak tahu ya. Mungkin ya udahlah. Udah nggak dipakai kan jadi si tangga itu? Ya tangganya itu besi apa gimana sih? Besi. Padahal kalau dijual lumayan loh. Bener nggak sih? Iya kan? Daripada harus disimpan. Bener, dikiloin dong. Iya. Dikiloin. Terus. Ada katanya kalau ini nggak deh, kayak di SMA aku kalau tiap angkatan genap itu mesti minta tumbal. Angkatan genap kemarin aku genap kan. Anjir, gue beneran merinding loh ini. Kalau ini beneran merinding. Ada yang meninggal. Selalu tuh. Iya. Kayak aku tahunya 2 angkatan terakhir. Maksudnya 2 angkatan genap terakhir itu emang ada yang meninggal.
Tapi buat yang ini kan aku belum masuk Iya, ya. cuma belum tahu. Tapi setelah lu masuk ke sana, setiap ada angkatan genap, kayak misalnya, lu angkatan berapa? Aku 18. Jadi 18, angkatan berarti 16, pas angkatan 16 ada. 18 ada. Ada. 20 Nah, 20 itu aku udah keluar, belum kelar ya? udah kelar, maksudnya udah nggak dengerin cerita itu, udah cabut dari sekolah. Pertama ada yang meninggal kan, temanku, tapi anak IPS. Dikiranya anak-anak itu, oh ini gitu. Ternyata pas kelulusan, pas mau kuliah, udah mulai pengumuman kuliah, ada temanku sendiri satu kelas yang meninggal. Jadi ya nggak tahu, itu cuma nggak tahu kebetulan kebetulan emang bener apa itu atau, tradisi turun menurun angkatan genap ya. Makanya cuma ya anak-anak kan berusaha nggak percaya ya. Iya. Cuma Tapi ada kejadian nih 2 kali ada berturut-turut. kejadian pas angkatan genap. Tapi alumni lu di angkatan sebelum lu nih, di angkatan sebelum lu gitu, ada yang pernah cerita nggak? Nah itu cerita turun menurun. Selalu ada katanya angkatan genap. Iya, angkatan genap. Oh, untung bukan lu yang terpilih. Jangan dong. Lu gak lolos seleksi berarti, jadi tapi yang kayak gini. kan berusaha nggak percaya. Benar. Mungkin ya Betul, emang betul. udah takdirnya gitu. Kan. Si Kalina ini ada temen lu atau siapapun yang pernah ketemu nggak sama si Kalina ini? Nah, Dia angkatan berapa tuh Kalina? Kalina itu angkatan jauh sih. Dari selama lu sekolah ada yang pernah dengar nggak kalau mereka tuh pernah ketemu sama Kalina gitu? Wah, belum pernah dengar sih. Yang dengar ya cuma rumornya itu akhirnya tangganya dipotong gitu. Terus ada lagi kayak semuanya pas temenku pas ada acara kegiatan sekolah sih, dia kan biasanya tidur di masjid kan. Kalau anak SMA kan ya bodo amat ya tidur di mana aja. Dia tidur di masjid. Nah tengah malam tuh dia kebangun. Dia ngeliat di depan, kalau di masjid kan pasti ada kayak tangga yang kalau mau pakai sepatu atau sendal. Iya. Di depan masjid. Nah dia ngeliat ada kayak Pak Bon yang biasa bersih sekolah itu duduk di situ. Pak Bon ini nggak pernah ngelihat aku. Ya udah, tapi dia disamperin, dia nyamper, terus ngobrol kayak biasa santai, nggak kejadian apa-apa. Udah, dia besok paginya ada Pak Bon yang biasa bersihin sekolah, maksudnya yang dia kenal gitu kan. Terus dia cerita, emang ada ya Pak Bon yang rambutnya gondrong, putih semua gitu. Oh, itu Pak Bon udah lama, udah meninggal orangnya. Oh ya. Jadi semua petugas kebersihan di sekolah lu ini namanya Pak Bon. Pak, gitu. Manggilnya anak-anak. Oh iya Pak Bon. Pak Bon. Panggilannya Pak Bon. Dan Saat temen lu ngobrol sama si Pak Bon yang ada di musola ini, ternyata itu Pak Bon yang udah lama. Yang mana dia tuh udah meninggal sebenarnya. Iya, udah nggak kerja di situ lagi. Jadi pas angkatan kita masuk. Bukan udah meninggal, dia udah nggak di situ intinya gitu. Udah meninggal. Udah jadi meninggal. sebelum pas angkatanku masuk situ, emang Pak Bon tuh udah nggak ada, udah nggak kerja di situ dan udah meninggal gitu. Karena memang udah pada kayak udah kebiasa ya, jadi kayak udah tahu ini Belanda, jadi udah nggak asing lagi gitu loh, udah mulai ngebiasain diri gitu. Udah nggak ada takut gitu, kayak ya yang penting kita nggak macem-macem aja lah. Pasti ada deh kalau misalnya sekolah-sekolah gitu. Cuman masalahnya di sekolah lu ini ada yang tumbal itu sih yang menurut gue kayak aduh, walaupun nggak tahu bener apa enggak, tapi kan di beberapa cerita, maksudnya yang lu alami lah, yang lu lihat sendiri kan ada 2 angkatan kan yang genap itu meninggal, dan itu aduh. Tapi kalau yang di angkatan lu ini meninggalnya karena apa? Sakit? Enggak. Kalau yang pertama yang aku bilang anak IPS itu, nah itu katanya ya, aku juga nggak tahu itu disantet gitu katanya, dengar-dengarnya. Iya. Soalnya katanya pas di rumah sakit itu kayak keluar paku gitu. Oke. Kalau yang temanku sendiri tuh dia tabrakan, jadi dia meninggal tuh bareng 3 adik. Dia bonceng 3, jadi 3-3-nya meninggal. Wah itu ya, tapi aku mesti ya mungkin ya emang takdirnya berdoa yang terbaik aja ya. Bener. Soalnya itu emang aku datang ke rumah sakitnya sih. Ya nggak usah terlalu dipercaya lah ya rumor-rumor kayak gitu. Takutnya jadinya syirik gitu lah. Kan ini kebetulan aja. Bener. Iya. Tapi di luar sekolah deh, lu punya cerita horor gak sih? Di luar sekolah? Kalau di luar sekolah nih pas masuk awal-awal kuliah.
Sama ya di tempat pendidikan ya. Iya. Pendidikan yang banyak cuma ini makhluk ya. kejadian bukan di kampus atau di apa. Oh, bukan di dalam kampus. Bukan di dalam kampus. Ada kayak di satu kota gitu kan, temenku kuliah di luar kota yang SMA ini. Nah, dia tuh ngontrak. Jadi dia pas itu pindah kontrakan gitu kan, bareng-bareng sama temen-temen ya, temen-temen aku kenal juga gitu. Tapi pas hari itu dia itu kayak temen yang satu kontrakan itu belum bisa buat survei gitu. Nah, jadi aku nemenin dia buat survei kontrakan itu sama buat bayar uang kontrakan gitu. Jadi rumahnya itu kayak rumah agak lawas gitu, terus ada kayak lampu gantung kuning gitu. Jadi lampu yang model-model kayak lilin, lampu kecil-kecil banyak warna kuning yang kalau dinyalain redup gitu. Sebelah jadi pas masuk itu ada sebagian kanan tuh ada sekat tembok gitu. Nah, samping kanan tuh dapur. Nah, kita itu kalau ke belakang tuh bisa jadi ada pintu lagi nyambung ke belakang, ke halaman belakang ini itu ada tangga ke atas. Jadi di atas di bagian belakang itu ada kamar lumayan luas. Nah, tangga ke atas itu ada kamar luas. Nah, kalau kita buka itu kamarnya lumayan luas. Itu kayak temboknya itu di model kayak dibolongin gitu, model kayak jendela, buat tempat lilin sama patung gitu loh. Tahu kan ya, kayak bayang-bayang. Jadi emang di situ ada bekas lilin gitu. Dan itu kayak hawa nggak tahu ya, tapi yang aku rasain kayak hawanya aneh gitu ya di situ. Nggak bagus lah hawanya, kayak gitu. bikin nggak tenang atau gimana. Pas liburan kan aku sering main ke Malang ya, otomatis aku nginep pasti numpang dong, hemat biaya kan, nginep di kontrakan gitu. Jadi pas itu ada berempat kita, aku sama temanku 3. Nah, aku itu mau keluar sama temanku juga SMA, tapi nggak di kontrakan itu. Nah, aku yang jadi itu kayak berdua ini, soalnya temanku yang 2 ini aku tawarin mau nggak main gitu kan. Nah, yaudah aku keluarkan sama berdua ini. Terus balik itu sekitar jam 11-an. 11 malam. Balik, temanku yang satu ini langsung masuk kamarnya. Nah, tak pikir yang kan pada tutupan semua kan kamarnya. Pintu belakang juga ketutup gitu kan. Oh, tak pikir yang temanku yang 2 yang nggak mau tak ajak tadi itu udah pada tidur. Ya aku mikir, terus aku kan tidur di depan TV ya, jadi yang masuk terus ada ruang TV yang ada lampu gantungnya tadi. Udah tidur, aku masih belum tidur, masih main HP, masih nonton TV gitu kan. Tiba-tiba yang dari belakang itu kayak pintu kamar yang atas tadi, yang ada yang jendela yang di model tempat itu kebuka. Tapi kebukanya bukan yang karena angin, kayak suaranya bukan yang brak gitu, enggak, kayak ada orang buka aja. Gitu kali ya? Iya, ada bunyi. Terus ketutup, itu benar-benar kedengeran ada orang yang kayak jalan turun tangga gitu. Orang jalan turun tangga, otomatis kan kalau orang keluar dari kamar atas, oh mungkin mesti mau ke rumah utama dong. Ya udah aku tungguin kan. Oh mungkin temanku yang satu tadi, soalnya emang dia kan pemberani kan, berani banget, jadi dia biasanya tidur di atas yang kamar gede tadi. Iya. Tungguin, kok nggak kebuka gitu, tapi kok beneran kayak ada suara orang ngelangkah yang turun tangga gitu, dan nggak cuma deg-deg yang kalau 2 kali kan, oh mungkin masih apa kucing atau apa. Itu bener-bener emang kayak banyak gitu. Akhirnya udah ketidur, jam 1 akhirnya kebangun gara-gara temanku yang 2 tadi ternyata balik dari kampus, ternyata dua-duanya keluar ke kampus. Jadi yang sakit tadi ya udah akhirnya ikut ke kampus. Jam 1 pagi baru pulang kan, kebangun terus oh ternyata baru nggak ada di kontrakan ternyata gitu. Ya udah aku tidur, udah ngantuk kan ya, tidur. Besok paginya aku cerita temanku yang ada di kontrakan itu. Terus temanku pada ketawa aja, alah itu mah emang penyambutan gitu mereka bilangnya. Jadi emang temanku yang di situ itu semua pas udah dari sini emang di itu satu ya, kayak mungkin usil ya atau apa gitu. Jadi kayak temanku yang tadi yang tidur di atas yang pemberani juga pernah ngalamin itu jadi dia pas kayak tidur di ruang TV yang aku tempatin dulu. Jadi kan itu mesti tidur kan mepet yang sekat tadi yang aku bilang, mepet dapur. Nah dia pas
pas gini ada kepala yang nengok dari arah dapur gitu. Kayak gitu, ada kepala yang nengok, tapi gak kan ya dia emang orangnya nggak tahu antara pemberani atau nggak jelas gitu ya. Jadi kayak biasa aja gitu. Terus ada lagi yang temanku yang satu tadi yang kamarnya yang sama juga, yang sakit akhirnya ikut ke kampus. Oh, yang nggak ikut lu dengan alasan sakit. Nah itu dia yang sakit, tapi nah katanya dia yang pas malam kadang diusilin kayak jemurannya dimainin sering gitu aja. Padahal nggak ada angin. Kayak gitu tuh. Iya. Goyang jemurannya. Ya bunyi kan Oh, besi kan. Apa iya. jemuran baju itu ya yang. Kalau lu sama teman-teman lu ini Sekali digabung? doang. Sekali doang. Berarti Sekali beneran doang. kenalan ya. Kenalan doang. Oke deh, Mas Hilmi. Thank you ya Mas ya udah Siap. meluangkan waktunya untuk datang ke podcast Cemas. Gue juga mau ngingetin nih kepada teman-teman semua, bagi teman-teman yang belum dengerin episode sebelumnya ya, pengen dengerin itu bisa dengerin di Spotify atau di YouTube. Kalau misalnya teman-teman mau effort nih, mau datang ke sini juga bisa banget. Tuh join tuh. Yoi, nanti kita bisa ngobrol kayak gini terkait pengalaman horor lo gitu. Oke, Mas Hilmi, makasih banyak ya Mas ya. Thank you. Sehat-sehat selalu. Semoga nggak ada kejadian-kejadian horor lagi lah. Amin. Tapi yang paling gue inget ya itu sih tuh apa? Yang tiap angkatan genap ada yang meninggal tuh, aduh serem banget sih. Oke deh, thank you ya. Bye. Bye.